Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Dan semoga teman-teman di rumah tetap semangat untuk mendengarkan materi kita hari ini. Alhamdulillah hari ini teman-teman bertemu kembali dengan Ustazah Dian di pembelajaran Bahasa Indonesia. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita mulai materi, Ustazah izin informasikan terkait dengan aturannya ya. Teman-teman pastikan fokus ketika mendengarkan informasi. Yang kedua, pastikan teman-teman bekerja tuntas. Yang ketiga, pastikan teman-teman beres-beres ketika sudah tuntas mengerjakan proyek. Nah, hari ini materi kita yaitu mengenai menggali informasi penting dari teks buku sejarah. Namun sebelum Ustazah menginformasikan terkait dengan materi kita, izinkan Ustazah untuk menginformasikan pembahasan kita hari ini ya. Oke, pembahasan kita hari ini ada 3 teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan tema dan subtema. Yang kedua, kita akan membahas informasi mengenai kata tanya adik Simba. Yang ketiga, kita akan membahas informasi mengenai kosakata baku dan tidak baku. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Kita akan bahas yang pertama, yaitu mengenai tema dan subtema. Tema kita di pekan ini adalah persatuan dalam perbedaan. Lalu subtemanya adalah bekerja sama mencapai tujuan. Izinkan Ustazah untuk menginformasikan ya teman-teman. Di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ketika kita mau melakukan kerjasama, pastikan tidak sendirian, harus dilakukan oleh beberapa orang atau berkelompok. Yang kedua, cara membangun kerjasama yang baik, yaitu yang pertama, mementingkan kepentingan kelompok. Nah, jika teman-teman mau membangun kerjasama yang baik dengan sesama, maka teman-teman tidak diizinkan untuk mementingkan kepentingan sendiri, dan kita harus mementingkan kepentingan orang banyak terlebih dahulu. Yang kedua, sabar. Nah, pastikan ketika teman-teman mau melakukan kegiatan kerjasama, teman-teman harus sabar, karena jika tidak sabar, maka tidak akan terbangun kerjasama yang baik. Yang ketiga, pastikan mendengarkan. Pastikan mendengarkan informasi yang disampaikan, mendengarkan apa keluhan dari orang lain, dan mendengarkan masukan dan saran dari orang lain agar terciptanya atau terbangunnya kerjasama yang baik. Yang selanjutnya, manfaat yang dapat dirasakan ketika kita bekerja sama. Yang pertama, tujuan akan lebih mudah tercapai. Yang kedua, penuntasan pekerjaan menjadi lebih cepat karena dikerjakan oleh beberapa orang, maka pekerjaannya menjadi lebih mudah tuntas atau lebih cepat tuntas. Yang ketiga,
dapat mempererat hubungan antar sesama. Karena ketika kita bekerja sama, maka kita akan terjalin trust antara satu dengan yang lainnya. Karena kita akan berkomunikasi dengan satu sama lainnya, sehingga hubungan kita menjadi lebih erat. Yang keempat, saling mengenal karakter masing-masing. Nah, Ustazah di sini punya satu buah lagu tema. Judulnya adalah Kerjasama dan menggunakan nada meraih bintang. Teman-teman ada yang sudah hafal lagunya? Jika teman-teman sudah hafal, teman-teman boleh ikut bernyanyi ya di rumah, dan Ustazah bernyanyi di sini. Nah, kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Mari kita kerjasama, bantu dengan sukacita, agar tugas cepat tuntas, hal yang berat jadi ringan. Harus kita biasakan, agar jadi terbiasa, di sekolah dan di rumah, dan juga di masyarakat. Kerjasama itu bisa menumbuhkan rasa sabar serta sikap toleransi dengan sesama. Ayo kita kerjasama, walau lelah tak mengapa, agar tujuan bersama dapat tercapai. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo wo wo oh, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, kita bisa, kita mampu kerjasama. Terima kasih banyak teman-teman sudah ikut bernyanyi di rumah. Kita akan lanjutkan kembali ya informasinya. Yang selanjutnya kita akan membahas terkait dengan materi kita hari ini, yaitu menggali informasi penting dari teks buku sejarah dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Nah, apa ya kira-kira adik Simba itu? Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Namun sebelum kita membahas terkait dengan adik Simba, Ustazah izin menyampaikan informasi mengenai kata tanya, kalimat tanya, serta ciri-cirinya ya. Kata tanya adalah kata yang dipakai di dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang maupun benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan sebagainya yang kita ingin tanyakan. Nah, selain kata tanya, lalu ada kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan yang bertujuan untuk memperoleh jawaban atau tanggapan berupa penjelasan dari orang yang diberikan pertanyaan. Nah, jadi kalimat tanya ini di dalamnya terkandung unsur pertanyaan yang tujuannya untuk memperoleh jawaban atau tanggapan atau penjelasan dari orang yang kita beri pertanyaan. Yang selanjutnya ada ciri-ciri dari kalimat tanya. Nah, apa sih ciri-cirinya teman-teman? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, yaitu kalimat tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Nah, teman-teman sudah pernah belajar terkait dengan tanda baca tanya. Nah, teman-teman nanti ketika membuat kalimat tanya, pastikan di akhir kalimatnya selalu menggunakan tanda tanya tersebut ya. Yang kedua, kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya. Nanti kita lihat kata tanyanya apa saja ya. Yang ketiga, kalimat tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan yang terletak di akhir kata.
Nah, imbuhannya yaitu kah. Seperti apakah, siapakah, dimanakah, kapankah, bagaimanakah, dan sebagainya. Nah, tadi di poin kedua kita membahas terkait dengan kata tanya. Nah, kata tanya yang akan kita gunakan yaitu adik Simba. Apa ya adik Simba itu? Yang pertama, ada apa? Yang kedua, di mana? Ketiga, kapan? Keempat, siapa? Kelima, mengapa? Dan yang keenam, bagaimana? Nah, agar lebih jelas, mari kita bahas satu persatu ya. Ustazah di sini punya satu buah teks. Nah, teks buku sejarah di sini judulnya mengenai Perjanjian Renville. Nah, Ustazah akan mencoba menggali informasi penting yang ada di dalam teks Perjanjian Renville tersebut dengan menggunakan kata tanya adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu unsur adik Simba apa. Nah, apa berfungsi untuk menanyakan mengenai benda atau sesuatu hal, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan yang sedang kita baca. Nah, contohnya di sini, karena tadi Ustazah mengambil dari teks sejarah Perjanjian Renville, jadi Ustazah akan mencoba membuat kata tanya atau kalimat tanya dari Perjanjian Renville tersebut. Nah, contohnya, apakah perjanjian yang ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda pada tanggal 17 Januari 1948? Jawabannya yaitu Perjanjian Renville. Tadi apa? Lalu ada di mana? Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Jika teman-teman nanti menggunakan unsur adik Simba di mana, maka informasi yang akan teman-teman dapatkan yaitu mengenai tempat berlangsungnya peristiwa tersebut, lalu lokasi yang dituju, atau tempat yang sedang digunakan, atau tempat yang telah didatangi. Nah, di sini saja punya contohnya. Di manakah perjanjian Renville tersebut ditandatangani? Jawabannya yaitu di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Nah, ketika Ustazah menggunakan unsur adik Simba di mana, maka yang Ustazah dapatkan yaitu informasi mengenai tempat terjadinya peristiwa penandatanganan Perjanjian Renville tersebut. Yang ketiga yaitu unsur adik Simbanya kapan. Nah, kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa. Nah, ketika kita menggunakan unsur adik Simba kapan, maka nanti kita akan mendapatkan informasi mengenai waktu terjadinya peristiwa tersebut atau peristiwa yang kita tanyakan. Nah, contohnya di sini ada kapan dimulainya perundingan yang dihadiri oleh Komisi 3 Negara atau KTN. Nah, jawabannya adalah dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Nah, ketika Ustazah menggunakan unsur adik Simba kapan, maka Ustazah mendapatkan informasi berupa waktu terjadinya peristiwa tersebut. Nah, di sini waktu peristiwanya berupa ada tanggal, tahun, dan juga bulan. Yang selanjutnya yaitu siapa. Nah, siapa berfungsi untuk menanyakan
orang atau pihak yang terlibat. Ketika kita mau bertanya terkait dengan orang yang terlibat di dalam cerita tersebut atau di dalam teks tersebut, maka kita bisa menggunakan unsur adik simba siapa. Saya punya contohnya di sini. Siapakah delegasi Indonesia yang menghadiri serta memimpin perundingan Renville? Jawabannya adalah untuk negara Indonesia dihadiri dan dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Nah, ketika Ustazah menggunakan unsur adik simba siapa, maka Ustazah jadi tahu siapa atau orang yang menghadiri dan memimpin di perundingan Renville. Nah, jawabannya adalah Amir Syarifuddin. Yang selanjutnya adalah unsur adik simba yang kelima, yaitu mengapa. Nah, mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan, penyebab atau alasan suatu peristiwa tersebut dapat terjadi. Langsung saja punya contohnya di sini. Mengapa pada tanggal 8 Desember 1947 Komisi 3 Negara atau KTN berkumpul? Nah, jawabannya sebab pada tanggal 8 Desember 1947 Komisi 3 Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia, menjadi penengah antara negara Indonesia dan Belanda yang sedang melangsungkan perundingan. Yang terakhir ada unsur adik simba bagaimana. Bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Ketika kita mau menggunakan unsur adik simba bagaimana ini, maka kita akan mendapatkan informasi mengenai kejelasan tentang sesuatu hal yang kita tanyakan atau tentang proses terjadinya sesuatu. Nah, di sini ada contohnya. Bagaimanakah hasil perundingan yang dilakukan oleh negara Indonesia dan negara Belanda? Jawabannya, perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda menghasilkan 3 poin, yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, tadi terkait informasi mengenai adik simba. Ada apa, siapa, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Ada 6 ya teman-teman, silahkan boleh diingat. Nah, yang selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai kata baku dan tidak baku. Ustazah di sini ada contohnya atau ada informasinya. Di sini pengertian serta penggunaan kata baku dan tidak baku. Kata baku merupakan kata yang sudah benar sesuai dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Nah, biasanya kata baku ini terdapat di dalam Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ketika teman-teman mau mencari kata baku tersebut, jika memang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata tersebut merupakan kata baku. Nah, biasanya kata baku ini digunakan untuk keperluan resmi, teman-teman. Seperti yang pertama, ada penulisan karya ilmiah. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, ada surat dinas. Yang keempat, untuk membuat laporan. Dan yang kelima, biasanya kita temui di pidato-pidato kedinasan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kata tidak baku. Kata tidak baku ini kebalikan dari kata baku, teman-teman. Kata tidak baku merupakan kata yang tidak sesuai dengan aturan maupun ejaan
kaidah bahasa Indonesia. Nah, jika teman-teman nanti tidak menemukan kata atau sebuah kata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata tersebut berarti bukan kata yang baku, atau bisa dipastikan kata tersebut adalah kata tidak baku. Nah, kata tidak baku biasa kita jumpai, biasa kita dengar, biasa kita gunakan untuk percakapan sehari-hari. Baik itu teman-teman dengan sesama temannya atau dengan keluarga. Itu biasa kita temui. Nah, Ustazah punya contohnya di sini. Contoh kata baku dan kata tidak baku. Ada 10 contoh. Yang pertama yaitu kata bakunya pikir. Lalu kata tidak baku yaitu fikir menggunakan huruf F. Yang selanjutnya kata bakunya adalah praktik. Nah, kata tidak baku yaitu praktek. Yang ketiga, kata baku provinsi menggunakan V. Lalu kata tidak bakunya yaitu provinsi menggunakan P. Nah, yang selanjutnya ini yang paling sering kita gunakan bisa di kehidupan sehari-hari, yaitu ada kata baku pedas. Nah, kata tidak bakunya yaitu pedas. Yang selanjutnya yaitu ada kata baku subjek dan kata tidak bakunya yaitu subjek menggunakan Y. Yang selanjutnya kata baku objek. Nah, kata tidak bakunya yaitu objek. Yang selanjutnya yang sering kita gunakan juga kehidupan sehari-hari yaitu kata bakunya nomor. Dan kata tidak bakunya yaitu nomor menggunakan E. Yang selanjutnya kata baku teknologi dan kata tidak bakunya yaitu teknologi menggunakan H. Selanjutnya kata baku telanjur. Nah, biasanya kita di kehidupan sehari-hari juga kita sering dengar telanjur dan kata tidak bakunya adalah terlanjur. Nah, kata baku yang terakhir yaitu bosan dan kata tidak bakunya adalah bosan. Nah, tadi adalah 10 kosakata baku dan tidak baku. Contohnya, nah selanjutnya. Nah, kesimpulan kita hari ini, saya ingatkan kembali, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, dan bagaimana ini digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan. Ciri-ciri kalimat tanya ada 3. Yang pertama, selalu diakhiri dengan tanda baca tanya. Yang kedua, biasanya diawali dengan kata tanya. Yang ketiga, kalimat tanya sering diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan yang terletak di akhir kata. Nah, imbuhannya adalah kah. Selanjutnya, kata baku merupakan kata yang sudah benar sesuai dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Nah, biasanya ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tidak baku merupakan kebalikannya, kata yang tidak sesuai dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Dan biasanya kita temui di kehidupan sehari-hari. Semoga setelah teman-teman mempelajari materi mengenai menggali informasi dari teks buku sejarah menggunakan Adik Simba, teman-teman menjadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang ada di sekitar, lebih percaya diri lagi ketika akan mengajukan pertanyaan kepada orang lain, dengan tujuan agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Dan kita menjadi mampu untuk terbiasa berbicara dan menulis dengan menggunakan kosakata yang baku. Sebelum Ustazah tutup pembelajaran hari ini, Ustazah izin informasikan proyek kita. Proyek kita adalah teman-teman nanti silahkan membaca teks buku sejarah yang sudah Ustazah
siapkan yang sudah Ustazah berikan, lalu nanti teman-teman silakan gali informasi penting dari teks tersebut dengan menggunakan unsur tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Setelah teman-teman dapatkan informasi apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, teman-teman silakan masukkan ke dalam peta pikiran. Nah, setelah teman-teman sudah masukkan ke dalam peta pikiran, silakan teman-teman tuliskan kesimpulan dari peta pikiran yang sudah teman-teman buat. Lalu, setelah teman-teman membuat peta pikiran dan menuliskan kesimpulannya, silakan teman-teman cari kosakata baku dan tidak baku sebanyak minimal 20 kata. Lalu teman-teman tuliskan di dalam buku tulis bahasa Indonesia teman-teman. Nah, itulah tadi informasi terkait dengan proyeknya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan informasi Ustazah hari ini. Mohon maaf apabila selama penyampaian informasi ada kesalahan kata dari Ustazah, mohon dimaafkan. Kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih banyak teman-teman. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.